yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan, adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Itu Kok 212 ya? 212 kayaknya udah nggak ada lagi dah. terkait sama Anies Baswedan. Tuh kan Anies juga disebut-sebut deh. Ketahuinya sudah tahu. Ketiga adalah kelompoknya Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Nah, Demokrat pun disebut-sebut. Padahal jelas Demokrat itu pendukung pemerintah, guys. Haha. Oke, jadi gini ya guys, ceritanya tuh kayak gini guys. Jadi Ade Armando ini ya, politisi PSI, ngomong kalau dia ini agak heran ya kenapa tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi dan Gibran ini terus muncul guys. Jadi menurut Ade ya, walau udah sering kita dengar tudingan itu ya, sampai sekarang itu nggak jelas itu bagian mana dari ijazahnya yang dijadikan bukti kalau itu palsu. Itu menurut Ade seperti itu. Nah, jadi dari situlah ya dia mulai mengurutkan kemungkinan bahwa ada kekuatan politik ya di belakang layar yang ingin mengangkat isu ini secara terus-menerus guys. Jadi salah satu nama yang dia singgung itu adalah PDI Perjuangan ya. Bahkan bukan hanya PDI Perjuangan ya, tadi dia juga mengatakan ada 212, ada bahkan Anies Baswedan pun dia katakan mungkin saja bisa jadi kekuatan besar di belakangnya gitu kan. Nggak masuk akal. Anies apa kepentingan Anies untuk hal itu. Jadi Ade mengatakan bisa jadi ada orang-orang yang anti terhadap keluarga Jokowi yang pakai isu ini sebagai senjata politik gitu. Nggak masuk akal juga sih guys. Ini videonya guys. Kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi justru itu kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat kecuali barangnya kepada polisi, kepada massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya, ya sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya? Nah ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga saya bisa menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya. Jadi di sini dia berpikiran bahwa apakah benar mereka ini jalan sendiri-sendiri atau ada kekuatan di belakangnya yang mengarahkan ya gitu menurut Ade Armando seperti itu ya, dugaan dia. Mereka nggak punya hubungan, tapi kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Bestor atau siapa. Nah ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka. Ya? Jawabannya lagi-lagi bisa sendiri-sendiri, walaupun saya meragukan masa sih semua itu sendiri-sendiri. Atau bersama-sama. Nah yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebenarnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran. Ya, pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya, tuh lagi kan. Tuh PDIP disebut ya guys, PDIP disebut. Tapi lucu juga, untuk apa PDIP menjatuhkan Gibran? Memang kalau Gibran dimakzulkan Ganjar naik kan nggak mungkin juga gitu. Itu kan. Ini baru analisa nih. Ada orang besar di belakang kami. Oke. Padahal yang udah jelas itu Mbak Roy. Yang jelas ada orang kurus di belakang dia. Roy. Orang sedang membuat analisis. Jangan dipotong-potong. Nggak apa-apa, kalau analisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain? Kasian masyarakat dengan analisis yang nggak mutu. Iya, nggak semua orang pintar. Menariknya analisis Bung Adi itu. Kalau menunjuk PDI dia bisa. Tapi mengatakan bahwa apakah dia dukung yang lain, dia nggak bisa juga. Loh, saya jelas-jelas mengatakan saya kurang jelas apa untuk mengatakan keberpihakan saya. Saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada, ya. Tapi kembali ke jawaban saya. Itu kan sama dengan mengatakan begini tadi. Jawaban Bung Ade kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, maka tidak bisa diklaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Itu sama dengan karena PDI merasa terluka dengan
Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Iya. Itu sama. Saya lagi mengatakan, Iya, itu sama Tanya. derajatnya. Oleh karena itu kalau please dengar banyak dulu. saya mengatakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa menyatakan atau bisa menyatakan yang tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Bro, Gini, bro, Pak Ade, ya, itu nah, logika. gini ya. ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat, harus dibuka, bukan Oh, aurat enggak. ya. Beliau ini Udah jelas. menggugat bahwa Pak Jokowi itu Mana ada ijazahnya orang yang palsu. Ya, susah cari ijazah. kemudian karena Terus itu malu dia dengan berbohong. ijazahnya itu. Karena dia Nggak masuk berbohong akal. sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan? Ya, seharusnya masuk akalnya seperti itu ya. Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi Ya, wapres. sekarang dinyatakan nggak sah sekarang itu. Iya, Anda menyampaikan. Nah, saya cuma mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Ya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Nggak apa-apa, tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan, adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Oh, ngaco banget. Itu Kok 212 ya? 212 kayaknya udah nggak ada lagi dah. terkait sama Anies Nggak Baswedan. usah, belum. Tuh kan Anies juga disebut-sebut ya. Ketawa lagi kan? Lanjut. Iya kan? Ketawanya sudah tahu. Bang Ade lanjut. Ketiga adalah Bang Sabda kelompoknya ini Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Wah. Kemudian Nah, Demokrat pun disebut-sebut. Padahal jelas-jelas Demokrat itu pendukung pemerintah, guys. disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Lah, Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi yang jelas begini. Analisis kok nggak bisa analisis? Yang penting begini. Meneliti orang Islam. Kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, jelas kami argumen, Oke. ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Oke. Wong ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Nah, Oke, ini Bang Rey, Presiden. Nah, oke guys, jadi itu ya guys. Begitulah ya panasnya perdebatan ya soal ijazah palsu Jokowi dan Gibran, dugaan. Bahkan sampai ke PDIP guys. PDIP pun disebut-sebut tadi oleh Ade Armando ya. Nggak paham juga aku. Jadi ada yang bilang ini cuma isu politik ya kan. Jadi ada juga yang yakin ya kalau ada hal besar di baliknya gitu. Yang jelas kebenaran bakal ketahuan ya kalau misalnya bukti nyata ditunjukkan dan banyak bukti-bukti yang bisa dihadirkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Tapi kalau misalnya buktinya nggak ada ya berarti hanya tuduhan palsu gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana nih guys? Isu ini cuma gorengan politik atau memang ada sesuatu yang serius ya di balik layar itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys.